Talkshow bersama Bapak Puji Kurniawan, MAHK, selaku dosen FASI IAIN Kota Padang Sidimpuan. Stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Islam itu adalah menunaikan ibadah zakat. Nah, zakat di samping memiliki nilai-nilai spiritual, ada hubungan keimanan kepada Allah, dalam konteks agama disebut sebagai hablum minallah. Kemudian di sisi lain juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan dimensi sosial yang menegaskan hubungan baik kita antar sesama manusia yang dalam bahasa agama disebut dengan hablum minannas. Oleh karena itu zakat memiliki posisi yang sangat penting di samping sebagai ibadah kepada Allah, kemudian juga sebagai sarana, momen untuk membantu sesama. Nah, secara historisitas kalau kita melihat ya, tujuan dari disyariatkannya ibadah zakat ini adalah untuk menghilangkan dikotomi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Maka di masa Arab pra-Islam kita mengetahui bahwa tatanan masyarakat Arab pra-Islam itu sangat bersifat kapitalistik. Banyak dari golongan orang-orang kaya, orang-orang adunia yang menjalankan bisnisnya dengan sistem yang monopoli, sehingga kemudian cenderung menggunakan status sosial untuk menghegemoni, ya, untuk merendahkan golongan-golongan miskin atau proletariat. Maka oleh karena itu Islam datang menawarkan konsep zakat yang tujuannya adalah untuk mengangkat ya, perekonomian rakyat yang bukan hanya berpihak pada kelompok-kelompok pengusaha saja, tapi juga memberikan perhatian yang khusus terhadap kesejahteraan rakyat miskin. Oleh karena itu Rasulullah memberikan tawaran baru bahwa zakat sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat itu artinya suci, ya. Zakat itu artinya tumbuh. Kemudian ada juga yang menyebutnya berkah, terpuji, itu yang disebut dengan zakat. Nah, Imam Nawawi bahwa zakat artinya kesuburan. Artinya orang-orang yang miskin itu bisa subur, bisa sejahtera dengan konsep zakat. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan bahwa zakat ini sesuatu hal yang bersifat tambahan atau menambah. Ya, baik menambah pahala di sisi Allah, kemudian bisa juga menambah perekonomian masyarakat jika memang zakat itu dikelola secara produktif. Hal ini juga disebutkan oleh Hasbi As-Siddiqi misalnya. Nah, kalau kita baca beberapa literatur seperti literatur fikih, ya, zakat ini diartikan sebagai ketentuan Allah yang bersifat syar'i, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan harta yang telah diwajibkan oleh Allah. Kemudian harta itu juga harus sesuai dengan peruntukannya. Ada asnaf-asnaf yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, ya. Nah, kemudian di samping itu juga zakat ini harus memberikan dampak yang bersifat positif, itu zakat. Nah, para ulama seperti Imam Syafi'i, dia mengatakan bahwa zakat ini harus dikeluarkan, jadi wajib dikeluarkan. Bahkan bukan hanya Imam Syafi'i, imam-imam yang lain juga mewajibkan mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang sudah cukup aul dan nisabnya. Jadi ini memang perintah Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan ada kata aqimus sholah wa atuz zakat.
maka perintah melaksanakan sholat, kemudian perintah melaksanakan zakat atau membayar zakat, ini terdapat 82 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat di dalam konstruksi hukum Islam. Bahkan zakat ini memiliki kedudukan yang sama dengan sholat, sehingga ya tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Mestinya orang yang sholatnya bagus, hubungannya kepada Tuhan bagus, dan harus diimbangi dengan hubungan yang bagus pula terhadap sesama manusia melalui konsep zakat. Zakat, ya, memungut zakat dari orang-orang yang sudah mencukupi, ya, untuk membayar zakat, baik dilihat dari aul dan nisabnya. Nah, inti dari definisi amil adalah petugas zakat yang tujuan dan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat. Nah, menurut Salahuddin ada beberapa syarat, ya, yang berhak untuk menjadi amil. Yang pertama, orang-orang yang sudah mukallaf, ya. Kemudian muslim, memiliki sifat-sifat yang jujur, ya, memahami bagaimana hukum-hukum zakat, kemudian memiliki keterampilan, ya, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai orang yang diamanahkan, ya, mengumpulkan dan mengelola zakat. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini atau amil ini akan diberikan, ya, bagian dari zakat, ya, 1,8 lah, ya, atau 12,5%. Nah, oleh karena itu sesungguhnya amil ini memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas zakat, sehingga kemudian zakat itu bisa dikelola secara produktif, bukan hanya bersifat konsumtif. Nah, ada komentar Pak Didin Hafiduddin, ya, kalau seandainya amil itu hanya bekerja di bulan Ramadan, katanya, maka sebagiannya dia itu hanya mendapatkan ujroh, mendapatkan upah, ya, tidaklah harus mendapat 1/8 bagian dari orang-orang yang menerima zakat, karena dilihat dari fungsi, ya, fungsi dan tugasnya. Tapi kalau memang konsisten mengumpulkan